Pada hari suamiku meninggal, aku tidak mengatakan apapun tentang warisan senilai sekitar 700 miliar rupiah, atau tentang kompleks apartemen mewah di Jakarta dan satu gedung pencakar langit yang terdaftar atas namaku. Malam itu juga, menantuku berteriak, "Kemas barang-barangmu. Lintah tua tidak boleh tinggal di sini." Aku menjawab, "Baiklah." Lalu aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan menghancurkan dunianya. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aku Sri Hardini Kusumastuti, 64 tahun. Kupikir kepedihan paling besar dalam hidup adalah kehilangan suami yang menemaniku 38 tahun. Ternyata aku keliru. 12 jam setelah pemakaman Rizal di Tumblaka, aku tahu ada rasa sakit yang lebih tajam, ketika orang-orang yang menyebut diri mereka keluarga menunjukkan dengan telanjang berapa nilaiku di mata mereka. Ibadah pelepasan digelar di gereja kecil di Menteng. Sederhana, hikmat, persis seperti yang diinginkan Rizaldi. Aku duduk di bangku depan dengan gaun biru tua yang selalu ia bilang, membuat matamu sejuk dilihat. Menahan tangis seperti seseorang menahan pintu agar angin tak menerjang masuk. Jemaat berbisik-bisik. Aku istri setia. Perawat tanpa mengeluh selama berbulan-bulan ketika penyakit pelan-pelan memakan suaranya. Mereka tak tahu separuhnya. Maruli Talanusa, anak tiriku yang paling tua, putra sulung Rizaldi, menyampaikan kata-kata perpisahan yang rapi, seperti tulisan tangan yang diajari sejak kecil untuk tidak meleset dari garis. Anak tiriku yang kedua, Serafina Rantung membaca puisi. Suaranya bergetar, namun matanya tajam seolah mencari sesuatu untuk disalahkan. Mantan istri Rizaldi, Patrizia Rambi, berdiri dan menatap peti seperti menatap bagian hidup yang lama ditambatkannya. Kalimat-kalimatnya manis, singkat, dan tidak menyinggung siapapun. Aku mengangguk, menyalami, menerima pelukan dan ucapan turut berduka yang berderet seperti antrian nomor antrean apotek. Seusai ibadah, orang-orang beriringan menuju rumah kami di Kebayoran. Rumah kami, begitu semua orang menyebutnya. Seolah kepemilikannya semudah kata ganti. Para sepupu jauh memelototi bufet jati dan lukisan-lukisan di dinding, menghitung nilainya dengan pandangan yang seperti meteran listrik. Di sudut, suami Serafina, Yosafat Rorim Pande, mengajukan pertanyaan rinci tentang urusan kantor Rizaldi, seakan sedang melakukan audit. Obrolan yang terdengar sopan namun berujung ke angka-angka. Orang-orang membuka album foto tanpa bertanya. Tertawa di halaman-halaman yang menyimpan tahunku merawat dan menunggu. Dari semua yang hadir, yang paling membuat tubuhku menegang adalah Clarissa Tanwatmaja, menantu yang menikah dengan Davin, anak tiri bungsuku, 3 tahun lalu. Sejak hari pertama, ia memperlakukanku seperti benda tua yang menghalangi dekorasi baru, perempuan yang menempel di dompet, begitu gumamannya ketika kukira aku tak mengerti. Hari ini ia sibuk berbisik pada Serafina di pojok ruang tamu, melirikku dengan senyum tipis yang dinginnya seperti pisau dapur yang baru diasah. Pukul 8:30. Tamu terakhir pamit. Rumah terasa kosong namun berisik. Bunyi piring, gelas, sendok, kenangan. Aku di dapur, memasukkan piring ke mesin cuci piring dengan tangan yang sedikit gemetar, ketika kakiku merasakan getar langkah mendekat. Berat, mantap. Berhenti tepat di ambang pintu. Akhirnya selesai juga. Suara Clarissa memecah sunyi. Aku tak menoleh. Kuletakkan piring satu persatu, berusaha menjadikan gerakan sederhana sebagai penahan banjir. Terima kasih sudah membantu, kataku pelan. Rizaldi pasti menghargai. Sudahlah, Bu. Hentikan sandiwara janda yang rapuh. Nadanya tajam. Aku putar badan. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, gaun hitamnya masih rapi, tapi wajah berkabarnya seperti seseorang yang tak lagi berkabung. Di belakangnya, Davin berdiri canggung dengan mata yang menghindar. Serafina dan Maruli memosisikan diri di sisi kanan kiri, seperti majelis kecil yang siap mengambil keputusan. Maaf? Suaraku nyaris setipis bisikan. Kita perlu membicarakan hal-hal praktis, lanjut Clarissa, melangkah setapak. Rumah ini, aset-aset, usaha. Kami, aku, Davin, Maruli, dan Serafina,
Sudah membahasnya. Kami rasa paling baik kalau ibu mulai mencari tempat tinggal lain. Dapur seperti bergeser. Tempat tinggal lain? Ulangku, memastikan telingaku tak berkhianat. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Serafina menyisip. Suaranya dibuat-buat tenang. Biaya perawatan, listrik, pajak, taman. Realistis saja. Jadi kalian menyuruhku pergi? Tanyaku. Suara keluar lebih pelan daripada niatku. Clarissa tersenyum. Senyum yang membuat udara jadi lebih dingin. Realistis. Bu. Ibu 64 tahun. Selama ini Rizaldi menanggung semuanya. Sekarang ibu perlu mulai memikirkan hunian yang lebih sesuai keadaan. Keadaanku. Aku bertanya. Padahal aku paham arah kalimatnya. Ibu tidak pernah bekerja, kan? Ia mengangkat dagu. Gaya hidup ibu itu karena Rizaldi. Itu uangnya, keberhasilannya. Keluarga perlu mengambil keputusan yang sulit. Ada wasiat, kataku, menahan getar. Ya, dan kami akan menghormati porsi kecil yang mungkin Rizaldi tinggalkan untuk ibu, sahut Clarissa ringan, seolah membahas bingkisan. Tapi mari jujur, ibu itu istri kedua, bukan rekan bisnis. Ibu tidak membangun apa-apa. Ibu hanya ada. Kata-kata itu menampar. Hanya ada. Setelah 38 tahun, setelah berjaga di samping ranjang rumah sakit, setelah menahan kata-kata pedih dan mengelus punggung sendu, aku, di kamus mereka, hanya ada. Aku pikir ibu mulai berkemas malam ini saja. Lanjutnya, mantap. Aku dan Davin akan tinggal di sini untuk mengurus transisi. Akan lebih mudah kalau kami yang mengatur urusan Rizaldi langsung. Aku menatap Davin. Anak yang kubesarkan sejak usia 12 itu menunduk. Telapak tangannya saling mengusap tanpa suara. Kalau aku pergi, aku kemana? Tanyaku pada udara yang agak berbau kopi basi dan bunga duka. Banyak kok, jawab Clarissa sambil mengedip ke Serafina. Kompleks hunian lansia, panti jompo yang nyaman. Ibu bisa cari yang sesuai. Panti jompo. Mereka bicara seolah aku tak bisa membedakan kompor dan ketel. Aku menatap wajah-wajah yang dulu kupanggil keluarga, yang kini berdiri berbaris seakan menimbang barang lelang. Baik, kataku akhirnya. Satu kata yang jatuh seperti koin di dasar sumur. Clarissa berkedip. Baik. Aku akan berkemas malam ini. Besok pagi aku pergi. Hening menegang, merayap dari gagang pintu ke ubin, dari lampu neon kerak bumbu. Mereka, kurasa, menunggu aku meledak, menangis, memohon. Yang datang hanya bunyi lembut piring menyentuh rak mesin cuci piring. Bagus, ucap Clarissa, sedikit terbata. Dewasa sekali, Bu. Aku tidak menjawab. Langkah mereka terdengar mundur, lalu suara sayup-sayup dari ruang tamu. Desahan lega, bisik-bisik membagi, nanti ini ke siapa, itu ke siapa. Aku tutup pintu mesin cuci piring dan menekan tombol. Dengungnya lembut. Di dalam dada, sesuatu yang dingin dan jernih meletakkan batu pertama. Mereka mengira hari ini mereka menang. Mereka mengira aku akan pergi membawa baju-baju lama dan kenangan. Mereka lupa satu hal, seseorang yang diam bukan berarti kosong. Aku naik ke kamar dan mengambil 2 koper. 2 saja. Gaun-gaun, sepatu, perhiasan, lukisan. Biarlah. Biarkan mereka mengira semua itu yang mereka dapat. Biar mereka percaya janda ini pergi tanpa apa-apa. Aku menyiapkan tas kecil, kartu identitas, beberapa dokumen penting yang memang selalu kusimpan di laci khusus, buku kecil catatan, ponsel dan pengisi daya. Sisanya kubiarkan terlipat di lemari seperti musim kemarin. Menjelang tengah malam aku memanggil taksi online. Sopir tak banyak tanya. Jalanan Jakarta melambat seperti napas orang yang baru saja selesai menangis. Aku minta turun di sebuah hotel bisnis sederhana di tepi jalan protokol. Hotel Kenanga. Lobi terang, karpet tipis. Resepsionis yang wajahnya kelihatan lelah. Aku mendaftar dengan nama lengkapku sendiri. Tak ada yang peduli. Mau bayar tunai, Bu? Tanya petugas. Aku mengangguk.
Membayar untuk 1 minggu. Ia menyerahkan kartu kamar tanpa senyum, tanpa rasa ingin tahu. Di kota sebesar ini, perempuan setua aku yang datang sendirian hanyalah noda kecil di pinggir cat. Kamar 305 berukuran pas. Ranjang, meja kecil, ketel listrik, kursi yang punggungnya agak goyang. Jendelanya menghadap parkiran. Lampu-lampu kendaraan memantul di kaca seperti ikan-ikan kecil yang berenang di gelap. Aku duduk, meletakkan koper di sudut, membuka sepatu, dan menghela napas panjang yang baru kali ini terasa milikku sendiri. Kutelpon seseorang yang nomornya kuhafal di luar kepala. "Selamat malam, Pak Harun." Suara di ujung sana berat dan hangat. "Selamat malam, Bu Hardini." Saya turut berduka. Rizaldi orang baik. "Terima kasih. Besok pagi, bisakah kita bertemu? Bukan di kantor. Tempat yang tenang." Sejenak hening. Lalu nada tegas yang sudah kukenal bertahun-tahun itu kembali. "Keluarga memberi ibu masalah." "Ada sedikit salah paham," jawabku. "Saya ingin menyelesaikan semuanya sesuai rencana lama kita." "Baik. Jam 10. Saya datang ke tempat ibu. Kirimkan alamatnya." Kututup telepon. Kutaruh ponsel di atas meja, bersebelahan dengan buku catatan kecilku. Bunyi AC menyusup seperti hujan yang jauh. Aku memejam. Dalam diam, kulihat kembali wajah-wajah di dapur tadi. Clarissa dengan dagu terangkat, Serafina dengan alis yang nyaris menyatu, Maruli dengan otot rahang mengeras, Davin yang tak berani menatapku. Aku mendengar lagi suaraku sendiri yang tenang. "Besok pagi aku pergi." Mereka pikir itu tanda menyerah. Padahal itu hanya langkah pertama. Besok, hidupku yang sebenarnya akan mulai berjalan. Dan hidup mereka, aku tahu pasti, akan runtuh dan menjadi jauh lebih rumit. Pagi di Hotel Kenanga bercampur bau kopi sachet dan karpet lembab. Aku sudah bangun sejak subuh, duduk di kursi goyang yang punggungnya longgar, menata napas agar tenang. Jam 9:50. Telepon kamar berbunyi. Resepsionis memberitahukan ada tamu bernama Harun Satrio Prawironegoro. "Silakan naik," kataku. Aku merapikan kerah baju, menuang air panas ke cangkir, menyiapkan 2 gelas. Kebiasaan kecil yang memberiku rasa berkuasa atas pagi yang asing. Harun masuk dengan map kulit coklat. Raut wajah yang kukenal dari ruang-ruang sidang. Datar di permukaan, tajam di dalam. Kami saling menyampaikan belasungkawa 1 kalimat. Tak lebih. Ia duduk, meletakkan map, lalu menatapku tanpa basa-basi. "Seberapa parah?" tanyanya. Aku menceritakan malam di dapur. Kalimat-kalimat dingin, istilah realistis, saran panti jompo, kata hanya ada yang menancap seperti paku. Juga langkah mereka menyusun diri seakan dewan keluarga. Harun tidak menyela. Hanya rahang yang mengeras pelan ketika ku sebut nama Clarissa. Mereka tahu soal posisi ibu yang sebenarnya. Ia akhirnya bertanya. "Tidak satu pun," jawabku. "Rencana kita aman. Sejak awal lebih baik begitu." Harun membuka map. Kertas-kertas tersusun sedetail arsitektur jembatan, surat kuasa, daftar aset, skema kepemilikan, sertifikat atas nama perorangan dan perseroan. "Kalau ibu ingin, pemindahan awal bisa tuntas dalam 48 jam, katanya. Restrukturisasi penuh, pemisahan, penyegelan catatan, pembaruan penunjukan, 2 minggu. Semuanya sudah disiapkan bertahun-tahun lalu. Secara hukum, mayoritas aset itu milik ibu lebih dari 1 dekade. Bila ada yang menggugat, mereka akan kehabisan napas di pasal-pasal." Aku mengangguk, merasakan sesuatu yang lama-lama kembali ke posisi semula di dalam dada. "Bagaimana dengan rumah?" tanyaku. Kata rumah masih terasa getir di lidah. Harun tersenyum kecil. "Di situ menariknya. Secara teknis, ibu bisa minta mereka pergi hari ini juga. Tapi saya curiga ibu menghendaki cara yang mendidik. Aku ingin mereka menunjukkan diri sampai tuntas," kataku. "Biar merasa nyaman dulu. Merasa menang, merasa berhak. Lalu kita buka tirai pelan-pelan." "Baik," ucap Harun.
Tapi kita tetap siapkan jalur cepat. Saya akan kirimkan pemberitahuan lunak tentang status kepemilikan kalau batas waktu ibu tiba. Ia menggelar langkah-langkah di atas meja. Dokumen mana yang harus kutandatangani, ke kantor mana harus kukirim, kapan notaris bisa siaga. Aku mengikuti satu persatu. Bertahun-tahun lalu kami menyusun semua ini dalam diam, seperti menanam pohon yang akarnya dibiarkan tumbuh tanpa dilihat orang. Pagi itu, aku hanya memeriksa cabang-cabangnya. Selesai, Harun menutup map. Saya bangga kepada ibu, katanya datar. Bukan sanjungan, lebih mirip pengakuan bahwa pekerjaan rumah kami beres. Ia pamit, dan aku menemaninya sampai lorong. Saat pintu lift menutup, aku mengambil kunci mobil sewaan dari laci, menyampirkan tas, dan meninggalkan kamar 305 yang kini terasa terlalu kecil untuk sisa hari. Kebayoran macet seperti biasa. Aku memarkir di seberang rumah, di balik pohon angsana yang pernah kutanam saat pindah dahulu. 2 truk box putih berhenti bergantian. Pekerja mengusung kardus dan perabot. Clarissa berdiri di teras, menenteng daftar di papan alas tulis, menunjuk ruang kerja Rizaldi, ke kamar tamu, ke gudang. Tatapannya sibuk dan puas, seperti mandor proyek. Itu bukan gerak orang yang menitip tinggal sementara. Ia memindahkan hidupnya masuk. Ponselku bergetar. Pesan dari Davin. Semoga ibu sudah dapat tempat nyaman. Clarissa lagi rapikan ruang kerja papa. Ada berkas-berkas usaha. Mungkin perlu ibu jelaskan nanti. Aku menatap layar dan hampir tertawa. Berkas usaha yang di ruang kerja itu tak lebih dari buku agenda, kop surat, dan berkas-berkas kecil yang sengaja disimpan di sana agar laci tidak kosong. Yang sesungguhnya bernapas ada di tempat lain. Aku mengamati 5 menit lagi, cukup untuk menyaksikan Clarissa memasukkan baju ke lemari utama, lemari yang selalu kupakai bersama Rizaldi, lalu aku menyalakan mesin. Mobil melaju ke arah Sudirman. Gedung-gedung mengecilkan orang-orang. Tujuanku jelas. Bank Arta Mandala, cabang pusat, lantai private banking, ruang kaca yang menahan suara. Margareta Cendrawijaya menyambutku di ruangannya. Ia mengenakan blus sederhana, rambut disanggul rapi, senyum yang seimbang antara empati dan profesional. Bu Hardini, saya ikut berduka cita, katanya. Apa yang bisa kami bantu? Ada beberapa penyesuaian rekening, jawabku, menyerahkan bundel surat dari Harun. Ini penunjukan terbaru, juga instruksi pemindahan. Ia membaca cepat. Bola matanya bergerak, lalu berhenti di beberapa angka. Ibu, jumlah ini, kalimatnya menggantung, lalu kembali ke nada kantor. Baik, kapan ibu ingin efektif? Sekarang. Ia mengetik, menelpon bagian belakang, mencetak formulir tambahan, meminta tanda tanganku di beberapa halaman. Gerak-geriknya terlatih seperti suster memasang infus. Saat ia bekerja, pikiranku melayang ke rumah, ke lemari pakaianku yang mungkin sedang dibuka-buka, ke vas bunga yang mungkin dipindahkan Clarissa agar lebih cocok dengan gaya kami, kedua anak tiri yang mungkin kini sedang membuka kalkulator dan mengira-ngira. Mereka akan berkonsultasi ke penasihat keuangan langganan keluarga, duduk di kafe mall, memesan kopi mahal, lalu merencanakan masa depan dengan angka-angka yang tak pernah mereka pegang. Dan Davin, anakku bungsu tiri yang lembut, akan mengangguk pada siapapun yang paling keras suaranya. Margareta menyodorkan lembar terakhir. Ini tanda terima. Pemindahan awal tercatat hari ini. Beberapa rekening perlu waktu antar bank. Tapi jalur kita prioritas. Kotak simpanan ibu juga. Apakah ada yang hendak dibuka? Kita ke sana, kataku. Kami turun ke lantai bawah, melewati koridor dengan lampu dingin. Di depan ruangan kotak simpanan, petugas meminta kartu dan tanda tangan. Laci logamku ditarik keluar. Di dalam, berkas-berkas yang baunya seperti kertas tua dan kepercayaan, sertifikat tanah, akta pendirian, surat penetapan, beberapa lembar saham yang mungkin tampak membosankan bagi mata yang menyukai kilau. Aku memeriksa satu persatu, memindai dengan kebiasaan lama, mencari stempel, mengingat tanggal, mencocokkan nama. Semuanya di tempatnya. Di meja kecil, ponselku berdering.
Nama Clarissa berkedip. Aku membiarkannya berbunyi sampai berhenti. Beberapa detik kemudian, rekaman suara masuk. Aku menekan dengar. Bu Hardini, kami menemukan beberapa dokumen di ruang kerja Papa yang membingungkan. Ada hal-hal yang tidak cocok. Bisa Ibu hubungi saya? Ada yang perlu Ibu jelaskan. Nada suaranya bukan lagi dingin, melainkan seolah-olah ia baru menyadari ada pintu yang tidak terbuka baginya. Aku menghapus pesan itu. Jempolku ringan. Margareta mengamati sopan, tidak bertanya. Itulah salah satu alasan aku mempercayainya. Ia peka tanpa ingin tahu. Ada lagi, Bu? Tanyanya. Cukup. Sisanya menyusul lewat kantor Pak Harun. Di perjalanan kembali ke hotel, hujan rintik jatuh, menebalkan kaca dan meredam klakson. Jakarta sore hari seperti selalu. Orang-orang terburu-buru dalam kemacetan yang memaksa mereka melambat. Aku memarkir, membeli nasi kotak dari warung kecil di samping lobi, lalu naik ke kamar. Menyalakan televisi untuk mendengar orang lain berbicara tentang cuaca dan berita kriminal kecil-kecilan. Suara latar yang menetralkan kepala. Malam itu, aku makan di tepi jendela. Nasi yang agak dingin, telur balado yang terlalu manis, sambal yang lumayan. Aku membiarkan rasa-rasa biasa menambatkan tubuhku ke bumi. Sesekali ponsel menyala. Nomor Davin, 2 kali. Nomor Srafina, sekali. Pesan dari Maruli yang hanya titik 3 di layar, tak jadi dikirim. Aku tidak membalas. Bukan karena puas menahan, melainkan karena waktunya belum tepat. Sebagian perang dimenangkan bukan dengan teriakan, melainkan dengan memilih kapan diam. Kulempar pandang ke koper di sudut. 2 kotak kain besar yang dusun isinya sengaja kubatasi. Aku teringat kalimat Clarissa. Ibu tidak pernah bekerja. Aku mengeja kata itu dalam hati. Bekerja. Di benak mereka, kerja adalah absen pagi, lembur, gaji bulanan. Bagiku, kerja adalah memelihara akar yang tak dilihat siapapun, menilai kesempatan yang tak dikira siapapun, dan berani tetap kecil di mata tetangga agar bisa besar di tempat yang seharusnya. Aku memikirkan jaringan yang sudah menyeberang di belakangku. Harun, Margareta, notaris yang siap ditelepon, manajer properti yang bisa menggerakkan teknisi tanpa rapat panjang, orang-orang yang tak pernah muncul di foto keluarga tetapi selalu ada ketika diperlukan. Di atas semuanya ada waktu, modal paling sunyi, paling setia, yang kupelihara bertahun-tahun. Besok aku akan mulai tahap 2. Malam ini, aku akan membiarkan tubuhku beristirahat. Televisi masih bergumam. AC mendesah. Aku mematikan lampu utama. Hanya lampu meja yang menyala, memberi cahaya hangat pada dinding krem. Di bawah cahaya itu, aku menulis satu kalimat di buku kecil. Besok, tirai dibuka setengah. Lalu kututup buku, kusimpan ponsel, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman mendiang suamiku, aku tidur nyenyak. 3 hari berikutnya, ponselku menjadi kantor berjalan. Pagi-pagi aku turun ke ruang komputer kecil di Hotel Kenanga. 2 komputer berjejer, printer yang kadang macet, dan mulai menelpon orang-orang yang selama bertahun-tahun menyusun ketenangan hidupku tanpa perlu tampil di permukaan. Di luar, Jakarta macet seperti biasa. Di dalam, aku menyusun ulang jalur uang, nama, dan hak milik dengan tempo yang sudah kuhafal. Selasa, aku menghubungi perusahaan pengelola properti yang menangani 3 kompleks apartemenku. Satu di Kuningan yang setiap malam lampunya berkilau menatap Sudirman. Satu lagi di Kelapa Gading yang ramai keluarga muda. Satu di Surabaya dekat pusat belanja besar. Manajer operasionalnya, seorang perempuan bernama Nisrina Permadi, menjawab dengan suara yang tetap tenang meski kuberondong pertanyaan. Nisrina, kita perlu menata ulang jalur setoran sewa dan akses dokumen, kataku. Saya kirimkan penunjukan terbaru lewat kantor Pak Harun. Siap, Bu Hardini. Jawabnya, tagihan, perizinan, dan laporan bulanan akan menyesuaikan. Ada yang harus kami tahan. Tidak, semua berjalan. Hanya rapi di nama yang benar. Sore itu juga, aku menerima laporan ringkas. Tingkat hunian, piutang, jadwal perawatan lift.
Angka-angka itu seperti detak jam yang menenangkan. Bukan karena besarnya, melainkan karena kesinambungannya. Ada kenyamanan khusus ketika sesuatu yang kau bangun sendiri tetap berdiri meski orang lain menganggapmu hanya menempel pada kehidupan orang lain. Rabu, aku berbicara dengan penasihat investasi yang sudah menemaniku sejak lama. Seorang lelaki tenang yang tak suka banyak bicara selain soal angka. Kami membahas pemindahan sebagian portofolio dari saham-saham konsumsi ke obligasi pemerintah tenor menengah. Bukan karena takut, melainkan karena aku ingin likuiditas yang lebih siap jika sewaktu-waktu kubutuhkan. Ia tak bertanya kenapa. Ia tahu gaya bergerakku. Hati-hati, nyaris membosankan, tapi selalu selesai. Kamis, 2 jam kuhabiskan lewat video konferensi dengan tim arsitek yang mengerjakan renovasi gedungku di kota tua. 15 tahun lalu, aku membeli bangunan gudang tua yang catnya mengelupas dan dindingnya retak. Banyak orang menganggapku nekat. Apa gunanya gudang di kawasan lama? Tanyanya. Aku melihat koridor panjang dan jendela besar serta lantai kayu yang bisa diselamatkan. Hari ini, bangunan itu hampir selesai menjadi ruang-ruang hunian loteng dan studio kecil untuk pekerja kreatif. Penilaian terakhir menyentuh angka yang membuat beberapa orang terdiam jika mendengarnya. Tapi angka itu bukan mahkotanya. Yang membuatku bangga adalah napas yang kembali kepada bangunan yang dulu ditinggalkan. Kamis sore, teleponku berkilat lagi. Nomor Harun. Mereka menyewa pengacara, katanya tanpa basa-basi. Tentu. Jawabku, menahan senyum. Namanya Jaksana Mahadipa, dari kantor yang cukup sibuk kliennya. Dia menghubungi saya, ingin memastikan semuanya ditangani dengan benar. Harun meniru nada diplomatis yang biasanya berarti, mereka gelisah. Apa yang diinginkan? Pembacaan wasiat resmi. Semua pihak hadir. Senin, pukul 2 siang, di kantor mereka. Aku berhenti sejenak. Melihat jemariku yang masih memegang pena. Bagus, kataku. Aku datang. Begitu ibu masuk ruang itu, jalan pulang mereka habis. Siap. Aku sudah menyiapkan langkah ini 15 tahun, jawabku. Lebih siap dari siap. Telepon terputus. Aku menutup buku catatanku, menatap kaca jendela yang memantulkan wajahku di atas parkiran. Ada garis-garis lelah yang tak bisa disembunyikan. Tapi di baliknya ada sesuatu yang tenang seperti telaga tua. Aku membuka lemari kecil, mengeluarkan tas hitam, dan membuat daftar pendek di kepala. Baju, sepatu, perhiasan, 1-2 benda yang akan mengingatkanku siapa diriku bahkan ketika seseorang berusaha merendahkanku. Sabtu, aku keluar sendiri. Bukan ke pusat belanja yang paling ramai, tetapi ke butik-butik yang tak menonjol dari luar. Aku memilih setelan biru tua, bukan gaun, melainkan jas dan rok yang jatuh rapi, untuk menegaskan garis bahu dan punggung. Di kotak perhiasan kusimpan kalung mutiara warisan ibuku. Kilau yang tidak berteriak namun membuat orang yang paham berhenti sejenak. Dari laci kecil, kuambil jam tangan pemberian Rizaldi pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Inilah 3 benda yang akan kubawa memasuki ruang rapat hari Senin, bukan untuk pamer, melainkan untuk mengingatkan diriku bahwa kehormatan bisa setenang ini bentuknya. Malam Minggu, aku memutuskan pindah semalam ke hotel yang berbeda. Bukan karena aku membutuhkan kasur yang lebih empuk, melainkan karena aku ingin menyapa kembali diriku yang selama ini aku sembunyikan. Aku memesan 1 malam di kamar tinggi sebuah hotel mewah di Senayan. Dari jendelanya, kota memantulkan dirinya dalam lampu-lampu yang tak pernah padam. Aku memesan makan malam ke kamar, udang saus mentega dan teh panas. Kubiarkan saja nampan itu menunggu sementara kubuka berkas-berkas dari Harun, memeriksa sekali lagi garis tanda tangan, tanggal, dan lampiran. Tidak ada yang longgar, tidak ada yang menggantung. Pagi Senin datang dengan langit abu-abu. Hujan rintik membuat aspal terlihat seperti kaca. Aku berpakaian pelan, menata rambut, memoles sedikit warna di bibir yang pucat. Tidak berlebihan, tidak perlu. Aku berangkat lebih awal, lebih karena kebiasaanku menghindari kemacetan daripada ingin menakut-nakuti siapapun. Kantor Jaksana Mahadipa berada di gedung perkantoran tinggi, lantai belasan,
Resepsionisnya muda dengan blazer yang ukurannya setengah nomor kebesaran. Saya ada janji. Kataku menyebut namaku. Ia mengetik. Matanya naik turun dari layar ke wajahku. Sekejap terlihat menilai. Perempuan parubaya, pakaian sederhana tapi rapi, sendirian. Ibu untuk pembacaan wasiat. Tanyanya. Ya. Silakan menunggu. Nanti dipanggil. Senyum tipis. Formal. Aku duduk di kursi kulit yang mengkilat, meletakkan tas di pangkuan, menatap jam dinding yang jarumnya terlalu keras untuk ruangan semewah itu. Dari koridor, suara-suara terdengar. Nada tinggi Clarissa tak sulit ku kenal meski teredam. Untuk apa dia ikut? Dia kan bukan ahli waris utama. Suaranya menajam. Lalu terdengar suara laki-laki yang formal, mungkin jaksana. Secara hukum, semua pihak yang disebut harus hadir. Dia tidak berkontribusi apa-apa. Suara Maruli menyusul, datar dan dingin. Papa yang membiayai dia. Aku menunduk, menyusun napas. Resepsionis melirik gelisah. Mungkin takut aku tersinggung dan melempar vas. Aku hanya mengangkat cangkir air putih yang disediakan, meneguk pelan. Tidak perlu menjawab apapun sekarang. Kata-kata mereka akan berbalik sendiri nanti. Pukul 2:05, pintu lift terbuka. Harun keluar. Wajahnya seperti biasa. Datar, terukur. Kami bertukar angguk. Tak lebih. Di belakangnya, seorang perempuan jangkung dengan blazer hitam dan mata yang tajam berjalan mantap. Rambutnya disanggul sederhana. Langkahnya pasti. Harun berhenti di depanku. Bu Hardini, katanya dengan nada profesional. Ini Ibu Katrin Situmorang. Beliau akan mewakili Ibu siang ini. Katrin mengulurkan tangan. Genggamannya hangat. Senang bertemu, Bu. Saya sudah mempelajari berkasnya. Terima kasih sudah datang. Jawabku. Kami belum sempat duduk kembali ketika seorang pria bertubuh gempal dengan keringat di pelipis muncul tergesa. Map tebal di tangan. Saya jaksana. Katanya sambil mengusap dahi dengan sapu tangan kecil. Sepertinya semua pihak sudah hadir. Silakan ke ruang rapat. Ruang rapat itu terlalu besar untuk 8 orang. Dengan meja kayu panjang dan jendela yang menatap kanan kiri kota. Clarissa duduk di ujung seolah memimpin upacara. Di kiri kanannya, Maruli dan Serafina. Dengan Davin setengah langkah di belakang seperti bayangan. Aku mengambil kursi tepat berhadapan dengan mereka. Harun di sebelah kananku, Katrin di sebelah kiri. Kami tidak datang untuk bertempur dengan suara. Kami datang membawa dokumen yang berbicara sendiri. Jaksana membuka berkas, membersihkan tenggorokan. Kaca matanya sedikit turun. Baik, kita mulai, katanya. Kucatat gerak tipis di sudut bibir Clarissa, campuran yakin dan gelisah. Aku menautkan jari, menahan tatapanku tetap pada dokumen di depan. Sementara detik pertama yang lama kutunggu akhirnya menjejak lantai. Jaksana merapikan kacamata, lalu mulai membaca. Kalimat-kalimat pembuka terdengar seperti doa yang dihafal. Dalam keadaan sehat akal, dan seterusnya. Ia menyebut beberapa hibah kecil untuk gereja dan beasiswa. Ruangan sunyi, hanya terdengar suara kertas bergesek. Lalu bagian yang ditunggu. Kepada anak-anakku, Maruli Talanusa, Serafina Rantung, dan Davin Gerungan, masing-masing saya tinggalkan sejumlah 750 juta rupiah. Aku menoleh sedikit. Wajah Maruli menegang. Serafina mengerutkan dahi. Davin memandang meja. Clarissa tak berkedip. Jaksana melanjutkan, datar. Kepada istri saya, Sri Hardini Kusumastuti, saya wariskan seluruh sisa harta, meliputi seluruh properti, rekening, dan kepentingan usaha, menjadi milik beliau sepenuhnya tanpa pembatasan. Hening mendadak seperti listrik mati. Kursi Clarissa terdengar berderit kecil. Maaf, katanya tajam. Bisakah bagian terakhir diulang? Jaksana membaca ulang. Serafina menyela, suaranya meninggi. Itu mencakup apa saja? Rumah? Usaha? Semuanya. Katrin menunduk pada berkasnya. Tenang. Menurut dokumen, Ibu Hardini menerima seluruh aset tak disebut khusus lainnya.
properti, rekening, kepentingan usaha, dan harta bergerak. Tidak mungkin, potong Maruli. Papa tidak mungkin hanya meninggalkan segitu kepada kami. Harun mencondongkan badan. Suaranya tetap halus. Ini sah, Pak Maruli. Almarhum menyusunnya dengan jelas. Dia tidak pantas. Clarissa meledak. Ibu ini tidak pernah menyumbang apapun. Dia hanya numpang hidup. Menyedot uang papa. Kata-katanya melayang seperti bau asam. Aku bangkit perlahan. Kamu benar, Clarissa, kataku tenang. Aku tidak berkontribusi pada keberhasilan bisnis Rizaldi. Nama baiknya di komunitas, konsultanannya, itu seluruhnya miliknya. Aku tidak ikut di situ. Kebingungan merayap di wajah-wajah mereka. Ini bukan respon yang mereka duga. Tapi ada dua hal yang kalian salah mengerti. Lanjutku. Pertama, apa yang kalian sebut, harta papa. Kedua, siapa aku? Katrin sudah membuka tasnya. Harun melirik jam, seolah menghitung detik. Apa maksud ibu? Davin akhirnya bersuara. Serak. Katrin menautkan berkas pertama. Mendorongnya ke tengah meja. Mungkin sebaiknya kita periksa dulu apa saja yang sebenarnya termasuk harta almarhum. Pertanyaannya sederhana. Apakah almarhum memang pemiliknya? Jelas. Clarissa mengangkat dagu. Rumah, usaha, semua atas nama beliau. Katrin mengetuk pelan berkas itu. Ini sertifikat rumah di Kebayoran. Coba lihat siapa pemiliknya. Clarissa mengambil, membaca, lalu wajahnya memucat perlahan. Sri Hardini, Kusumastuti. Betul, kata Katrin. Hak milik ditransfer kepada Ibu Hardini pada tahun 2008, 5 tahun setelah pernikahan. Almarhum hanya memiliki hak tinggal seumur hidup. Begitu beliau wafat, hak itu padam. Kepemilikan penuh tetap pada ibu. Serafina meraih kertas. Matanya gelojoh memindai. Ini pasti salah. Papa membeli rumah itu sebelum menikah. Beliau memang membeli, jawab Harun tenang. Lalu melakukan pembiayaan ulang tahun 2007 memakai modal yang disediakan Ibu Hardini. Atas dasar itu, kepemilikan beralih kepada ibu sebagai pihak pemberi modal utama. Modal dari mana? Dengus Maruli. Dia tidak punya uang. Katrin mengangkat berkas lain. Sejak sebelum menikah, Ibu Hardini memiliki aset yang cukup besar. Beliau memilih tidak mengumumkannya. Itu haknya. Aku menghadap anak-anak itu. Suami pertamaku meninggal pada 1995, kataku pelan. Ia meninggalkan asuransi, investasi, beberapa properti yang kemudian kuolah. Saat bertemu papamu, aku sudah mandiri. Davin memandangku. Suaranya kecil. Tapi ibu tidak pernah bekerja. Bekerja tidak selalu berarti datang ke kantor pukul 9 dan pulang pukul 5. Jawabku. Aku mengelola, membeli, menjual, memperbaiki, menahan. Sunyi, tapi kerja juga. Katrin mengeluarkan map tebal. Ini akta pendirian PT Kusuma Karya Investama, 1996. Pemilik tunggal, Sri Hardini Kusumastuti. Perseroan ini memiliki 17 properti di 3 provinsi. 3 kompleks apartemen, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya, 2 gedung perkantoran di Bandung, dan 1 bangunan warisan di kota tua yang baru dinilai sekitar 430 miliar rupiah. Angka itu jatuh seperti batu ke danau yang tenang. Serafina memegangi sandaran kursinya. 400? Itu salah satu properti saja, sambung Harun ringan, seolah menawarkan teh. Masih ada daftar penuh. Katrin menambahkan lembar demi lembar seperti menebar kartu di meja judi. Ringkasan portofolio, rekening, bukti setoran pajak, bukti sewa. Perkiraan total nilai bersih aset di bawah kendali Ibu Hardini sekitar 700 miliar rupiah. Tidak termasuk milik pribadi almarhum yang menurut daftar. Sekitar 5 miliar rupiah dalam bentuk usaha kecil dan barang bergerak. Bohong, bisik Clarissa. Namun tak ada tenaga di belakang kata itu. Mana mungkin?
Bagian mana yang kau kira bohong? Tanyaku lembut. Bahwa aku sudah mandiri sebelum bertemu papamu? Atau bahwa seminggu ini kalian tinggal di rumahku? Kalau memang begitu, Maruli memaksakan logika terakhirnya. Kenapa papa tidak pernah bilang? Karena aku memintanya. Jawabku. Rizaldi punya kebanggaan. Ia ingin dilihat sebagai lelaki yang menyediakan. Aku membiarkannya. Ia tampil di depan. Aku di belakang. Kami berdua nyaman. Davin menelan ludah. Jadi waktu kami menyuruh ibu, pindah. Kalian sebenarnya mengusir pemilik rumah, kataku. Katrin menggeser berkas lain. Berkas ini ringkasan pendapatan usaha konsultan almarhum. Angkanya stabil di kisaran 600 juta rupiah per tahun. Terhormat, tetapi tidak menanggung gaya hidup rumah Kebayoran, pajak bumi, asuransi, perawatan. Itu ditutup dari rekening ibu. Lalu selama ini siapa yang? Serafina menggantungkan kalimat. Aku. Jawabku. Listrik? Aku. Pajak? Aku. Biaya kebun dan keamanan? Aku. Rizaldi membeli bahan makanan dan kebutuhan harian. Lazim dalam rumah tangga kami. Clarissa gemetar, memegang lengan kursinya. Kau membiarkan kami percaya. Aku membiarkan kalian menunjukkan diri, potongku. Aku tidak menyuruhmu memanggilku lintah di dapur. Aku tidak menyuruhmu menyuruhku pindah pada malam pemakaman. Kalian memilih kata-kata dan tindakan sendiri. Jaksana tampak gelisah, mencari-cari pijakan. Mungkin ada salah paham tentang sifat aset. Tidak ada. Harun memotong halus. Semua terdokumentasi. Pajak dibayar. Penunjukan jelas. Tidak ada kewajiban hukum ibu untuk mengumumkan kekayaannya pada anak tiri. Maruli menatap ke meja. Suaranya lebih pelan. Kalau begitu, untuk kami artinya apa? Katrin menutup map. Rapi. Secara hukum, kalian menerima sesuai wasiat. 750 juta rupiah per orang. Mengenai tempat tinggal saat ini. Ia menatap Clarissa. Kalian menempati properti ibu tanpa izin. Istilah hukumnya, menempati tanpa hak. Itu bisa berujung pada pengosongan paksa. Kata-kata itu mengenai sasaran. Wajah Clarissa berubah pucat keabu-abuan. Kau tidak bisa serius. Aku sangat serius, kataku. Bangkit pelan. Kalian ingin aku menyingkir agar kalian bisa mengambil apa yang kalian kira hak kalian. Kabar buruknya, tidak ada yang pernah menjadi milik kalian. Aku merapikan jas. Kalian punya 72 jam untuk mengeluarkan barang-barang pribadi dari rumahku. Setelah itu, kunci berganti, dan pengosongan akan berjalan. Aku melangkah ke pintu. Suara Clarissa menyusul, tinggi dan panik. Bu Hardini, tolong, kita bisa bicarakan. Kita keluarga. Aku berhenti sejenak, menoleh setengah. Keluarga? Suaraku rendah. Terima kasih sudah memberiku definisi versimu minggu lalu. Lalu aku berjalan keluar. Di balik kaca lift yang menutup, aku melihat bayangan mereka. Orang-orang yang baru sadar bahwa meja yang mereka duduki sejak awal bukan milik mereka. Di dada, ada lega yang tidak riuh. Bukan kegembiraan menaklukkan, melainkan kepastian menata. Perhitungan dimulai. Batas dipasang. Dan, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, napasku terasa lapang. 72 jam yang kuberikan berubah menjadi 3 hari paling memuaskan dalam hidupku. Bukan karena aku menikmati orang lain kesusahan. Bukan. Kepuasanku datang dari melihat akibat berjalan ke arah yang semestinya. Tenang, teratur, tanpa perlu aku mengangkat suara. Selama bertahun-tahun aku menahan diri, memberi orang-orang kesempatan menunjukkan siapa mereka. Kini, waktunya mereka berkenalan dengan konsekuensi. 6 jam setelah pertemuan di kantor Jaksana, ponselku berdering. Nama Clarissa menyala. Aku duduk di kamar hotel tinggi di Senayan, memandang langit senja Jakarta yang memerah seperti luka yang mulai mengering. Bu Hardini, kita perlu bicara. Suaranya serak tapi tetap ingin memegang kendali. Situasi ini sudah kebablasan.
Kebablasan. Aku mengulang. Tenang. Rumah. Uang. Semuanya. Pasti ada cara menyelesaikan dengan baik. Kita cari jalan tengah yang wajar. Wajar, kataku, membiarkan kata itu menggantung. Seperti wajar menyuruhku berkemas malam pemakaman? Wajar membagi-bagi barang di ruang tamuku saat bunga duka belum layu. Hening sejenak. Lalu, kami juga sedang berduka, Bu. Kami tidak berpikir jernih. Kalian cukup jernih untuk memintaku cari panti jompo. Aku menatap garis kota. Clarissa, kamu menyebutku lintah di dapurku sendiri. Tarik napasnya terdengar di seberang. Saya tidak bermaksud. Kau bermaksud. Hanya tidak menduga bahwa aku punya posisi untuk menanggapi. Kalimat itu keluar datar, tanpa beban. Aku sudah jelas. 72 jam. Setelah itu, kunci berganti. Apa tidak bisa? Kita kan keluarga. Aku sudah dengar definisimu tentang keluarga. Potongku lembut. Selamat malam. Aku memutus. Lalu memblokir nomornya. Bukan karena marah, melainkan karena percakapan itu tak punya manfaat lagi. Ada hal-hal yang hanya mengulur kejelasan. Keesokan paginya, resepsionis menelpon kamar. Ibu, ada tamu atas nama Davin Gerungan. Apakah mau diterima? Aku hampir berkata tidak. Rasa ingin tahu menahan lidahku. Silakan tunggu di lobi. Pesanku. Aku turun beberapa menit kemudian. Lobi hotel dingin. Marmernya memantulkan langkah. Musik lembut mengambang seperti kabut tipis. Davin duduk di kursi pojok. Punggungnya membungkuk. Ketika melihatku, ia berdiri terlalu cepat. Hampir menjatuhkan gelas air. Wajahnya pucat. Kumis tipisnya seperti garis yang ditarik dengan tangan gemetar. Terima kasih sudah mau bertemu, katanya lirih. Aku duduk. Kau datang tanpa Clarissa. Iya, sedang sibuk. Ia mengusap telapak tangannya. Gugup. Bu, saya minta maaf. Tentang malam itu. Semuanya. Kau minta maaf karena menyesal. Atau karena takut? Tanyaku. Bukan jebakan. Pertanyaan itu kuberikan agar ia jujur kepada dirinya sendiri. Ia menunduk. Keduanya. Ia menarik napas. Aku, benar-benar mengira papa meninggalkan cukup banyak untuk kami. Rumah, usaha, setidaknya sesuatu yang bisa dibagi. Ketika tahu tidak seperti itu, kami marah. Clarissa bilang masalahnya ibu. Iya, ia mendorong, dan aku membiarkan. Benar, kataku. Kau berdiri di dapurku, melihat seseorang menghinaku, dan tidak mengucapkan apa-apa. Air menggenang di matanya. Saya salah. Ibu membesarkan saya dari umur 12. Ibu datang ke pertandingan bola saya, bantu PR, antar ke dokter gigi. Dan malam papa meninggal, suaranya patah. Saya berdiri di pihak orang yang paling keras, bukan yang paling benar. Aku menatapnya lama-lama. Davin selalu anak yang mudah diatur. Bukan karena jahat, melainkan karena takut tidak disukai. Kau datang hari ini untuk apa? Tanyaku akhirnya. Memohon. Keringanan? Atau setidaknya penjelasan? Ia menatap meja kecil di antara kami. Kalau kami perlu pergi dari rumah itu, kami pergi. Tapi Clarissa, dia akan marah besar. Marah bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Jawabku. Kau punya sampai besok sore. Setelah itu, tukang kunci datang. Ia mengangguk, kecil, seperti bocah yang menerima nilai rapornya. Kami tidak punya tempat pasti. Saya bisa tumpang dulu di apartemen teman. Kau orang dewasa, Davin. Kau bisa mencari, menyewa, menandatangani kontrak. Selama ini kalian terbiasa hidup dengan uang keluarga, padahal bukan keluarga kalian yang menanggungnya. Aku bersandar. Sekarang waktunya kalian belajar hidup dengan uang yang kalian hasilkan sendiri. Ibu tidak membenci saya. Aku tidak butuh membenci, kataku. Kebencian menyita tempat di hati.
Aku memilih menaruh hal-hal lain di sana. Ia menatapku, campuran syukur dan sedih. Terima kasih sudah mau bertemu. Jangan berterima kasih dulu. Aku mengangkat telapak tangan, menghentikan kalimat basa-basinya. Aku mau jelas. Aku tidak akan menyelamatkanmu dari akibat pilihanmu. Aku tidak akan membayar apartemenmu. Aku tidak akan menalangi utang-utangmu yang mungkin kalian sebut uang muka. Aku tidak akan menjadi mesin yang diam-diam kembali membuat hidup kalian nyaman. Ia mengangguk lebih tegas kali ini. Saya mengerti. Kau baru mulai mengerti, koreksiku. Memahami penuh butuh waktu. Dan kerja. Davin mengusap wajahnya. Clarissa akan kehilangan akal. Clarissa akan belajar bahwa setiap kalimat punya harga, kataku. Harganya kadang hanya malu. Kadang lebih dari itu. Ia tertawa kecil. Pahit. Saya layak mendapat semua ini. Kau layak mendapat pelajaran, kataku. Itu berbeda dengan hukuman. Aku tidak sedang menghukummu. Aku sedang berhenti menjadi bantalan bagi kebodohan orang lain. Kami terdiam. Lobi diisi suara sendok menyentuh cangkir, tumit-tumit sepatu, bisik-bisik petugas. Davin menatap keluar jendela. Matanya menangkap bayangannya sendiri yang kurus. Kalau saya, ingin memperbaiki hubungan, apakah itu masih mungkin? Tanyanya, hati-hati seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Hubungan bukan hadiah, jawabku. Ia dibangun. Bahan-bahannya, kejujuran, kesediaan bekerja, dan penghormatan pada batas. Aku memiringkan kepala. Kalau kau siap mengerjakan itu, pintuku tidak tertutup. Tapi tidak ada lagi jalan belakang. Tidak ada permintaan uang. Tidak ada. Aku tidak keberatan membantu siapapun, Davin. Tapi bukan karena mereka merasa berhak. Melainkan karena mereka tahu malu dan tahu cara berterima kasih. Ia menatapku lurus. Saya akan mencoba, Bu. Coba itu permulaan. Setelah itu, kau jalani. Kami berdiri. Davin menyalamiku dengan dua tangan. Genggamannya lemah. Tetapi untuk pertama kalinya ada upaya di sana. Aku mengantar dia sampai pintu putar. Di ambang, ia berhenti. Maaf, katanya lagi. Bukan supaya ibu luluh. Saya bilang karena itu yang benar. Aku mengangguk. Kalimat yang benar akan menemukan tempatnya. Ia pergi. Langkahnya pelan. Aku kembali ke kursi, duduk, dan menyadari tubuhku tidak setegang sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sesuatu yang bergerak ke arah yang lebih baik, kecil, tapi nyata. Sisa hari berjalan seperti lembar catatan yang ditutup rapat. Pesan dari Clarissa tak masuk lagi. Nomor itu sudah kublokir. Serafina mengirim kalimat ragu-ragu. Boleh bicara? Lalu menghapusnya sebelum ku ketik balasan. Maruli hanya menandai statusku, online, lalu tak berkata apa-apa. Tak mengapa. Waktu berjalan. Batas bicara sudah kutetapkan. Kini giliran mereka belajar bahasa diam. Menjelang malam, aku menelepon Harun. Besok sore jam 6, kataku. Tukang kunci siap. Sudah saya atur. Rangga Nurrahman akan datang dengan 2 asistennya. Notifikasi pengosongan lunak juga siap terkirim siang. Terima kasih. Kabar Davin? Tanya Harun, seolah membaca pikiranku. Dia datang. Minta maaf. Kau tahu aku tidak sentimen. Tapi aku juga bukan batu. Saya tahu, kata Harun. Itu sebabnya semua ini rapi. Kututup telepon. Di jendela, kota mengganti baju, lampu-lampu kantor padam, lampu-lampu rumah menyala. Aku berdiri menatap, dan membiarkan satu hal sederhana tumbuh di dadaku. Bukan amarah, bukan kemenangan, melainkan kepastian bahwa arus sudah kembali ke sungainya. Besok, kunci-kunci akan berganti. Setelah itu, baru kupikirkan apa yang akan kulakukan dengan sunyi yang akhirnya kembali menjadi milikku. Sisa waktu yang kuberikan tinggal 24 jam ketika aku menyetir kembali ke Kebayoran.
Langit sore menguning, meleleh di daun pohon asam yang meneduhkan jalan. Dari seberang, kuhitung mobil di halaman, sedan Sravina, truk kecil milik Maruli, mobil Davin, dan 2 mobil yang tak kukenal. Lampu-lampu rumah menyala semua seperti sedang ada rapat besar. Aku duduk sejenak, mematikan mesin. Rasanya seperti berdiri di pintu kelas saat bel pergantian pelajaran. Hanya kali ini aku yang membunyikan bel. Aku menyeberang, memasukkan kunci ke pintu kayu jati. Klek! Mereka lupa atau tak terpikir bahwa aku masih membawa kunci dari rumahku sendiri. Begitu daun pintu terbuka, suara-suara dari ruang tamu berhenti mendadak. Aku menaruh tas di meja konsol, melepas syal, dan berkata cukup keras. Permisi. Semoga tidak mengganggu. Ini kan rumah saya. Mereka berkumpul seperti barisan regu. Clarissa duduk di kursi favorit Rizaldi, kursi yang biasa dipakai suamiku membaca koran pagi, lengannya bersedekap, dagu terangkat. Di sisi kanan, Sravina menatap dengan pandang menusuk, sementara Maruli berdiri tegak dengan wajah batu. Davin di dekat jendela, seperti seseorang yang ingin bersembunyi di balik tirai. 2 orang yang tidak kukenal duduk berseberangan. Pasangan parubaya yang tampak rapi namun canggung, saling melirik seolah-olah tersesat dalam acara yang salah. Syukurlah ibu datang. Clarissa berdiri dengan senyum yang tidak mencapai mata. Kami sedang membicarakan penyelesaian yang wajar, supaya semua pihak tidak dirugikan. Penyelesaian untuk apa? Tanyaku, berjalan pelan mengitari meja, merapikan vas yang dipindahnya ke tengah seolah-olah ia pemiliknya. Untuk rumah saya. Kami sudah banyak mengeluarkan tenaga dan biaya menata ini itu, katanya mantap. Pemasangan tirai baru, perbaikan lampu taman, penataan ruang kerja. Ada baiknya ibu mempertimbangkan kompensasi. Kompensasi? Aku tertawa pendek, bukan karena lucu, tetapi karena absurditasnya menakjubkan. Kalian tinggal seminggu tanpa izin, dan minta ganti rugi seperti kontraktor. Pasangan asing itu saling berpandangan. Perempuan itu bersuara ragu. Clarissa, mungkin kita tidak perlu. Tidak apa-apa, Bu, kataku, berbalik pada mereka dengan senyum sopan. Saya Sri Hardini. Anda? Laki-laki itu memperkenalkan diri dengan suara berat. Hendrikawan Tanuatmaja. Ini istri saya, Linda Rayu. Kami orang tua Clarissa. Ah, kataku pelan. Selamat datang. Semoga Clarissa menceritakan keadaan dengan jujur. Wajah Linda Rayu menegang. Clarissa bilang ada sengketa warisan. Bahwa ibu mengambil alih rumah tanpa mempertimbangkan anak-anak. Clarissa mengedik. Ayah, ibu, ini rumit. Nanti saya jelaskan. Tidak rumit, kataku. Wasiat jelas. Anak-anak mendapat bagian masing-masing. Selain itu, sebagian besar yang kalian kira milik almarhum selama ini milikku sejak lama. Rumah ini, terutama. Maruli mendengus. Kita tidak perlu mengulang-ulang drama itu, Bu. Tidak perlu, sahutku. Yang perlu hanya pelaksanaan. Batas waktu tinggal besok jam 6 sore. Setelah itu, kunci ganti. Clarissa maju setapak. Suaranya setajam ujung penggaris. Saya dan Davin sudah melakukan banyak perbaikan kecil. Di hukum juga ada asas kepatutan. Masa kami pergi begitu saja? Di hukum juga ada istilah menempati tanpa hak. Balasku tenang. Dan ada akal sehat yang mengajarkan orang tak meminta ongkos setelah masuk rumah orang lain tanpa izin. Linda Rayu memandang putrinya, pelan. Clarissa, apa benar kamu menyuruh Bu Hardini keluar malam itu? Malam almarhum Rizaldi baru dimakamkan. Clarissa menelan ludah, menoleh sesaat ke Davin, lalu kembali menatap ibunya. Itu, kami sedang emosi. Apakah kamu mengatai beliau? Suara Linda Rayu memudar, seolah takut pada jawabannya sendiri. Aku menolongnya. Putri ibu menyebut saya lintah. Di dapur saya. Setelah saya menyuguhi tamu-tamu yang datang mengucap duka. Wajah Hendrikawan memerah seperti disiram cabai. Clarissa. Itu sebelum kami tahu semua.
Ini, Clarissa bertahan. Tentu saja kalau kami tahu. Kalau kalian tahu aku kaya, kalian akan bicara lebih halus. Potongku datar. Terima kasih atas kejujurannya. Hendrikawan berdiri. Kursi bergeser menimbulkan bunyi serak. Bu Sri Hardini, atas nama keluarga kami, saya minta maaf kalau anak kami berlaku tidak pantas. Seharusnya dia tahu sopan santun. Pak Hendrikawan, sahutku. Minta maaf bukan kewajiban Anda. Putri Anda yang berutang kata, bukan Anda. Ia menatap Clarissa lama-lama. Kita pulang, katanya akhirnya pada istrinya. Ini bukan tempat kita mencampuri. Papa, protes Clarissa. Cukup, Hendrikawan memotong. Nada ayah yang lama tak dipakai tapi masih tajam. Ia berbalik padaku. Sekali lagi, Bu, maaf. Aku mengangguk. Saya terima dari bapak dan ibu. Tapi dari Clarissa, lain waktu, kalau ia siap memahami arti maaf. Mereka berdua mengambil tas, menepuk bahu Davin singkat, lalu melangkah keluar. Pintu menutup, keheningan menebal. Clarissa berdiri diam, giginya menggertak pelan. Serafina memalingkan muka. Maruli menarik napas panjang, seperti menahan umpat. Kalian punya 20 menit. Kataku, ambil barang pribadi. Setelah itu, saya panggil tukang kunci. Mereka bergerak mendadak, seperti kawanan burung yang dikejutkan suara petasan. Serafina mengangkut koper yang jelas sudah siap di lorong. Maruli memanggul 2 dus buku. Davin menuruni tangga membawa tas punggung. Wajah kosong seperti seseorang yang digiring mimpi. Clarissa tak bergerak. Ia menatapku. Benci yang padat di matanya seperti batu sungai. Ini belum selesai, katanya pelan. Sudah, jawabku sama pelan. Yang belum selesai hanya urusanmu dengan dirimu sendiri. Ia mendengus, mengambil tas tangan, dan berjalan ke kamar. 10 menit kemudian, lorong berisik oleh gesekan koper dan kardus. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu, jendela yang selama ini menjadi bingkai matahari pagi bagi pot-pot kuping gajahku, mengamati satu persatu keluar. Serafina tanpa menoleh, Maruli tak mengucap salam, Davin berhenti sebentar di ambang pintu, ragu ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih mengangguk singkat. Clarissa yang terakhir. Ia menoleh sesaat. Bibirnya bergerak seperti ingin mengeluarkan sumpah. Yang keluar hanya tatapan yang mengabarkan bahwa ia akan menyimpan dendam sebagai pekerjaan sambilan. Mobil-mobil keluar halaman. Suara mesin menjauh. Senja menutup atap rumah seperti selimut tipis. Aku menunggu 2 menit, membiarkan hening mendarat. Lalu ku telepon Harun. Sudah, kataku ketika ia mengangkat. Mereka pergi. Bagus, jawabnya. Rangga sedang dalam perjalanan. 15 menit. Aku menunggu di teras. Kututup telepon, melangkah perlahan melewati ruang-ruang. Ruang keluarga masih berbau bunga melati dan kue-kue basah yang dibawa tetangga saat duka. Kamar tidur kami hening. Ranjang rapi seperti belum pernah dipakai siapapun. Ruang kerja Rizaldi, tempat kalender, peta proyek kecil, dan foto-foto lama, kuseret kursinya kembali ke posisi semula. Kembali milikku bukan berarti menghapusnya, justru merapikan jejaknya. Bel gerbang berbunyi. Seorang lelaki berjaket hitam dengan kotak peralatan di tangan berdiri sopan. Ibu Sri Hardini? Saya Rangga Nurrahman. Silakan, Pak Rangga. Aku mengantar ke pintu utama, lalu ke pintu samping dan gerbang kecil. Ia bekerja cepat, cekatan, bunyi logam, ceklik baru yang bersih. Ia menyerahkan 3 set kunci di akhir, ditandai rapi dengan gantungan warna. Semuanya beres, Bu, katanya. Kalau ada pintu lain yang perlu dicek, kabari saya. Terima kasih. Saya akan transfer bayarannya malam ini. Ia menangkupkan tangan singkat. Selamat malam. Ketika gerbang kembali tertutup, aku berdiri di teras. Angin membawa suara jauh-jauh. Penjual bakso, tawa anak tetangga, radio dari rumah penjaga lingkungan.
Aku duduk di bangku kayu yang dulu sering kupakai pagi-pagi sambil menyiram pot. Tanganku menyentuh lengan bangku yang halus, merasakan guratan-guratan kecil yang dulu kupikir retak. Ternyata hanya serat kayu yang semakin indah dimakan waktu. Telepon bergetar. Panggilan dari Harun. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Aku menatap ke dalam rumah yang kini tenang seperti kolam setelah batu dilempar dan riak-riaknya reda. Lega Aa, jawabku, membiarkan suku kata itu memanjang. Seperti rumah ini menurunkan bahunya. Tidur yang nyenyak malam ini, kata Harun. Besok kita lanjut yang administratif. Kita lanjut, sahutku. Malam ini, biarkan aku hanya menjadi orang yang tinggal di rumahnya sendiri. Kami menutup telepon. Aku berdiri, mematikan lampu luar satu persatu, berjalan ke dapur, menyeduh teh. Mesin cuci piring diisi piring gelas yang tadi kupakai sendiri. Kuingat lagi dengungnya malam ketika mereka mengusirku. Bunyi yang sama, namun rasanya berbeda. Bukan penahan banjir, melainkan tanda ritme yang kembali kupimpin. Kulewati ruang tamu. Foto-foto keluarga tersusun. Sebagian akan kubiarkan, sebagian akan kupindah. Bukan dendam, hanya merapikan sejarah menurut siapa yang tinggal. Di kamar, aku mengganti baju, mematikan lampu, dan berbaring. Di luar jendela, pohon asam bergesek pelan. Di dalam, dada yang berhari-hari tegang akhirnya longgar. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, kata pulang tidak terasa seperti kata yang harus kuperjuangkan. Malam itu, pulang hanya sebuah keadaan. Dan itu cukup. 7 bulan setelah pintu diganti dan halaman kembali tenang. Pagi-pagi aku duduk di bangku kayu di kebun belakang. Matahari merayap dari balik atap tetangga, memantulkan warna merah muda pada kelopak mawar yang kurawat sendiri. Ketenangan kini punya suara. Derik burung kecil di kabel listrik, denting sendok tetangga mengaduk teh, desau angin yang memindahkan bayangan dari satu daun ke daun lain. Ponsel di meja kecil berdering. Nomor yang tidak kusimpan. Selamat pagi, ini Dr. Elizabeth Tanujaya dari Rumah Sakit Citra Medika Utama. Suara perempuan itu jernih, formal. Apakah saya berbicara dengan Ibu Sri Hardini Kusumastuti? Ya, Dok. Kami ada pasien atas nama Davin Gerungan yang mencantumkan Ibu sebagai kontak darurat. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya stabil, tapi dia meminta agar Ibu dihubungi. Darahku turun naik sekejap. Apa? Davin kecelakaan? Iya Dok, saya ke sana sekarang. 20 menit kemudian aku sudah berjalan di koridor rumah sakit. Bau disinfektan menusuk bersama langkah-langkah yang dipercepat. Di ruang perawatan, Davin terbaring dengan kaki kiri disangga gips dan tangan kanan bersling. Wajahnya pucat, namun matanya langsung hidup melihatku. Ibu, Ibu datang. Katanya seperti orang yang takut mimpi akan buyar. Tentu aku datang, jawabku, menarik kursi mendekati ranjang. Kau terluka, Vin. Apa yang terjadi? Ngantuk, menepi terlambat, nabrak pohon, tidak melibatkan orang lain. Ia mencoba tersenyum. Gagal. Nomor Clarissa tidak aktif. Saya minta perawat hubungi Ibu. Aku menatap plester di pelipisnya. Tidak kaget, kataku pelan. Kudengar kabar yang beredar. Pernikahanmu berantakan. Ia menyelesaikan. Dia pergi 3 bulan lalu. Bawa sisa tabungan. Balik ke orang tuanya. Davin menatap langit-langit putih. Katanya, dia menikahi gaya hidup, bukan saya. Saat gaya hidup itu lenyap, ia ikut lenyap. Aku mengatur napas, menahan rasa getir yang tak perlu kutambah. Aku turut sedih, kataku, jujur, bukan karena Clarissa pergi, tapi karena kau harus belajar dengan cara sekeras ini. Kami diam sejenak. Suara roda tempat tidur dari lorong lewat seperti latar musik yang terlalu keras. Davin menoleh, pelan sekali, seperti takut sakitnya bangun. Bu, boleh saya bilang sesuatu tentang malam itu? Dengar dulu keadaanmu. Kau tidak perlu memaksa. Saya harus.
Suaranya tegas untuk pertama kalinya. Malam itu, ketika Clarissa menyuruh ibu keluar, saya sadar itu kejam. Tapi saya marah. Saya kecewa. Saya ingin sesuatu untuk dipegang, dan Clarissa dengan gampang memberi jawaban. Masalahnya ibu. Saya memilih jawaban yang paling mudah. Aku menatapnya. Jemarinya gemetar sedikit di atas selimut. Kau memilih keberpihakan yang paling keras suaranya, kataku. Iya. Matanya basah. Ibu yang mengantar saya ke dokter gigi, yang begadang menemani saya demam, yang duduk di tribun saat saya main bola, yang mengajari saya nyetir di parkiran sepi. Dan pada malam papa meninggal, saya berdiri di dapur ibu, membiarkan istri saya memanggil ibu nama yang tidak pantas. 6 bulan ini saya hidup dengan rasa bersalah itu. Setiap malam, aku menarik kursi lebih dekat, meletakkan tanganku di punggung telapak tangannya yang bebas. Oh, Davin. Saya tidak minta dimaafkan agar ibu memberi saya sesuatu. Ia menatapku, bening dan sialnya jujur. Saya minta dimaafkan karena itu yang benar. Saya ingat ibu bukan sebagai perempuan kaya yang menutup pintu. Saya ingat ibu sebagai orang yang membalut lutut saya ketika saya jatuh dari sepeda. Air mataku yang selama ini pandai bertahan, kali ini turun juga. Kau tidak membuangku, kataku pelan. Kau membuat kesalahan. Kesalahan yang menyakitkan, bodoh, tapi bukan berarti tidak bisa ditebus. Bagaimana ibu bisa berkata begitu? Ia tampak sungguh-sungguh heran. Setelah semua yang kami lakukan. Karena 7 bulan ini aku belajar hal yang sama sepertimu, jawabku. Malam kalian mengusirku. Kukira duniaku selesai. Keluarga, rumah, segalanya. Ternyata yang runtuh hanya ilusi tentang keluarga yang saling menjaga. Yang tersisa adalah kenyataan. Ada orang-orang yang mencintai karena manfaat. Ada yang mencintai karena betul-betul mengenal. Davin mengangguk pelan, memejam, lalu membuka mata lagi. Kalau begitu, di mana posisi saya? Di sini, kataku sambil menepuk tangannya. Kalau kau mau. Tapi relnya berbeda. Aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang melakukan segala hal dari balik layar agar semua orang nyaman. Aku tidak akan pura-pura kecil supaya orang lain merasa besar. Dan saya? Suaranya nyaris seperti anak kecil. Kau harus membangun hubungan ini sendiri. Menjaganya sendiri. Menghormati batasnya. Ini bukan soal uang atau warisan. Ini soal 2 orang dewasa yang memilih saling merawat karena mengerti, bukan karena menuntut. Saya siap kerja keras, katanya. 7 bulan ini mengajarkan saya satu hal. Saya lebih kuat daripada yang saya kira, asal saya berhenti menjadi penumpang. Aku tersenyum. Bagus. Sekarang, setelah kamu pulang, kau tinggal di mana? Studio kecil di Tanah Abang. Tidak bagus, tapi milik saya. Kontrak sendiri. Saya mengajar privat gitar untuk anak-anak, dan kerja paruh waktu di toko alat musik. Tidak banyak, tapi cukup bayar sewa dan makan. Kemandirian cocok untukmu, kataku, benar-benar bangga. Kecil bukan masalah. Bersih dan jujur, itu penting. Ia tertawa kecil, menahan sakitnya. Ibu bahkan tahu memilih kalimat yang membuat orang ingin jadi lebih baik. Aku hanya tua dan pernah bodoh. Itu semua, kataku. Bagaimana Maruli dan Srafina? Maruli menghilang dalam pekerjaannya. Srafina, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Saya rasa, dia pernah bilang menyesal, tapi tidak tahu cara bicara ke ibu. Aku menghela napas. Pintuku tidak digembok. Tapi aku tidak akan mengejar. Yang ingin bicara, silakan mengetuk. Dan, Clarissa. Ia ragu. Di matanya ada sisa cinta yang kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berat dari permusuhan. Pengenalan akan watak. Untuk Clarissa, jembatannya habis. Jawabku. Ada kata-kata yang saat keluar mengubah wajah seseorang. Ia memilih wajahnya sendiri. Itu urusannya dengan cermin. Davin menatap langit-langit lagi, lalu kepadaku. Terima kasih mau datang.
Berhenti berterima kasih. Tegurku lembut. Terima kasih itu murah kalau hanya ucapan. Kau tunjukkan nanti lewat cara kau hidup. Ia tersenyum. Kali ini benar-benar menghangatkan ruangan. Siap, Bu. Aku berdiri. Aku bicara dengan dokter tentang rencana pulangmu. Ada yang bisa aku bawakan? Baju, buku. Tidak usah, Bu. Ada teman yang akan ambilkan. Ibu sudah datang. Itu lebih dari cukup. Aku mengangguk. Aku kembali sore nanti. Kalau kau butuh apa-apa, sampaikan lewat perawat. Keluar dari kamar. Aku bertemu Dr. Elizabeth di meja perawat. Kami berbicara singkat tentang obat, kontrol, dan jadwal fisioterapi. Ia profesional, cepat, tidak berbelit. Pasien Anda keras kepala, katanya sambil tersenyum. Tapi yang keras kepala biasanya cepat sembuh karena ingin cepat jalan. Dia belajar keras kepala ke arah yang benar, jawabku. Malamnya aku kembali ke rumah. Kebun mawar kembali menyambut. Telepon bergetar 2 kali. Pesan suara dari Maruli, pendek, berputar-putar, minta waktu bertemu, dari Serafina, lirih, minta maaf, kalau ibu berkenan. Aku tidak segera menjawab. Bukan untuk membuat mereka gelisah, tapi karena aku tidak lagi terburu-buru menyelamatkan siapapun dari kegugupan mereka sendiri. Waktu kini milikku, bukan musuhku. Aku duduk, memandangi langit yang memudar. Di bawah sana, kota bergerak seperti biasa. Di dalam halaman kecilku, sesuatu telah bergeser. Bukan uang, bukan kertas, tetapi cara jantung berdetak ketika dipanggil ibu. Bukan lagi panggilan yang dimanfaatkan, melainkan panggilan yang dipilih. Dan itu, kurasakan, lebih mahal dari angka berapapun. Malam setelah aku menjenguk Davin, rumah terasa seperti sebuah buku yang baru ditutup. Halamannya masih hangat, tapi cerita di dalamnya sudah menetap. Aku duduk di teras belakang sambil memegang cangkir teh yang mulai mendingin. 2 pesan suara menunggu, Maruli dan Serafina. Keduanya pendek, ragu-ragu, seperti orang yang mengetuk pintu sambil menahan napas. Aku mendengarkan, tapi tidak membalas. Bukan untuk membuat mereka gelisah. Hanya karena kali ini aku ingin memastikan jawabanku datang dari tempat yang jernih, bukan dari kebiasaan lama menyenangkan orang. Aku menaruh ponsel, memejamkan mata. Di permukaan pikiranku terhampar 2 jalan, balas sekarang dan mengakhiri ketegangan dengan cepat, atau memberi jeda agar mereka mencicipi hening yang dulu sering mereka paksa masuk ke hidupku. Selama bertahun-tahun, aku menjadi peredam, yang menambal, merapikan, memaklumi, menalangi. Malam ini, aku ingin menjadi sesuatu yang lain, sebatang penanda halaman yang diletakkan di tengah buku. Tak menutup, tak membuka, hanya menjaga agar siapapun yang sungguh-sungguh berniat kembali, tahu harus mulai dari mana. Kebun mawar di belakang rumahku tidak pernah menuntut. Ia hanya mengajarkan. Kalau terlalu sering disiram, akar busuk. Kalau lupa disiram, daun gosong. Kalau dipangkas cermat, bunga datang tepat waktunya. Batasan-batasan kecil yang dulu kuanggap remeh itu, ternyata adalah tata krama alam. Manusia sering butuh waktu jauh lebih lama untuk belajar hal yang sama. Aku tersenyum sendiri. Batas bukan pagar penjara. Ia adalah garis tepi yang membuat gambar terlihat jelas. Ingatanku meluncur ke masa yang lebih muda. Davin umur 12. Siku berdarah karena jatuh dari sepeda di gang belakang. Aku ingat bau betadin. Ingat ia meringis sambil berkata akan berhenti belajar sepeda. Kalau berhenti sekarang, besok kamu takut lagi, kataku. Kalau kamu coba besok, takutnya masih ada. Tapi kamu sudah tahu letak lubangnya. Pagi ini di rumah sakit, aku melihat anak itu kembali. Tubuhnya memang dewasa, tapi yang menatapku adalah sepasang mata yang sedang memutuskan, menyerah jadi penumpang, atau belajar mengemudi sendiri. Aku tahu jawabannya belum selesai, tapi setidaknya ia sudah masuk mobil dan memegang kemudi. Telepon bergetar, bukan panggilan, hanya notifikasi dari grup lingkungan. Ibu RT mengingatkan iuran kebersihan bulan ini. Aku meraih dompet dan menyiapkan amplop. Hal-hal kecil, rapi, berulang,
Itulah yang menyusun perasaan rumah lebih dari furnitur mahal. Aku merasakan lagi nikmat yang sederhana. Membayar tepat waktu, menyiram tanaman, mengganti lampu teras yang putus, menaruh sandal di rak dengan arah yang sama. Dulu, hal-hal ini seperti benang tipis yang kumasukkan ke lubang jarum dan terus membentuk kain tanpa dilihat siapapun. Kini, kain itu kuhamparkan, dan aku duduk di atasnya tanpa meminta maaf. Aku menulis beberapa kalimat di buku kecilku, bukan surat untuk siapapun, hanya catatan pengingat agar aku tidak lengah terhadap diriku sendiri. Jika mereka datang, dengar, jangan buru-buru memaafkan dengan hadiah. Tawarkan kesempatan, bukan uang. Jelaskan batas. Ulangi bila perlu. Tolak rasa bersalah palsu yang lahir dari kebiasaan lama. Kututup buku, kurasakan ringan yang jujur. Bukan ringan karena masalah selesai, melainkan karena aku tahu caranya berdiri. Malam merayap. Aku menyalakan lampu taman. Cahayanya jatuh lembut pada batu pijak dan rumpun pandan wangi. Dari dapur, bunyi jam dinding memberi tanda tiap setengah jam. Aku teringat kembali pada pertemuan di kantor Jaksana. Tatapan Clarissa ketika dokumen-dokumen itu diletakkan di atas meja. Nada serak Serafina ketika angka 430 miliar disebut. Napas Davin yang teratur tetapi pendek. Seperti orang yang berusaha berenang dan baru belajar mengangkat kepala tepat waktu. Aku tidak menikmati keterkejutan mereka. Aku menikmati kejelasan. Kejelasan mematahkan narasi palsu yang selama ini mereka rawat. Bahwa aku adalah beban pada kapal yang mereka kemudikan. Ternyata, kapal ini kupesan, kubiayai, dan kukemudikan diam-diam, sementara mereka berdiri di geladak, mabuk oleh angin. Aku memikirkan Clarissa, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang memilih peran yang ia rasa paling memberi perlindungan, menyerang duluan. Aku tak membencinya. Benci adalah makanan yang mengenyangkan sebentar lalu membuat lambung perih. Aku memilih menyimpan energi untuk hal yang lebih lama, menjaga kebun, menemani diriku sendiri, kalau perlu membukakan pintu bagi orang yang datang bukan dengan tuntutan, melainkan dengan kesediaan bekerja. Di meja, ponsel berkedip. Pesan dari Serafina masuk lagi, satu kalimat yang lebih jujur. Kalau ibu belum siap, tidak apa-apa. Saya akan menunggu. Aku menatap kalimat itu lama-lama. Di masa lalu, aku akan membalas seketika, mengatur waktu, menyiapkan teh, menyediakan kata-kata penenang. Malam ini, aku memilih menunggu sampai pagi. Aku ingin menjawab bukan sebagai peredam kebakaran, tetapi sebagai orang yang menilai apakah bangunannya masih layak diperbaiki. Ada rumah yang perlu perbaikan besar. Ada yang memang harus dibongkar. Aku mematikan lampu taman, meninggalkan satu lampu temaram di teras belakang. Di kamar, kubuka laci dan merapikan kembali folder-folder yang berisi salinan akta, sertifikat, dan laporan pajak. Aku menyentuh tepi kertas-kertas itu bukan sebagai orang yang ingin pamer pada siapapun, tetapi sebagai orang yang mengingatkan dirinya sendiri akan kerja panjang yang sunyi. Orang sering mengira kekuasaan lahir dari suara keras dan ruangan penuh orang. Seringkali, ia lahir dari meja kecil, lampu redup, orang yang menulis angka dengan teliti sambil minum teh, tahun demi tahun. Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Wajahku memantulkan perempuan yang kukenal sejak lama, namun kini tanpa jubah yang dulu kupakai. Jubah istri yang baik versi orang lain, jubah ibu tiri yang tahu diri, jubah penjaga harmoni. Yang tersisa hanya pakaian sehari-hari yang nyaman. Perempuan yang tahu menghitung, tahu menanam, tahu memanen, dan, akhirnya, tahu berkata tidak tanpa merasa bersalah. Aku merebah, mematikan lampu, membiarkan kamar terisi suara halus AC dan detik jam. Pikiran terakhirku melayang pada satu kalimat sederhana yang dulu sering kuucap pada diri sendiri ketika harus mengambil keputusan sulit. Pilih yang membuatmu bisa menatap mata sendiri di cermin besok pagi. Besok pagi, aku ingin bisa menatap mata itu tanpa mengalihkan pandang. Pagi datang dengan suara penjual sayur yang mendorong gerobak. Aku bangun, menyeduh kopi, lalu berdiri di kebun. Embun menempel di ujung rumput. Burung pipit mengaduk udara di cabang mangga. Aku mengambil ponsel, membuka pesan Serafina yang semalam, lalu mengetik pelan. Nanti kita bicara.
Bukan hari ini. Jaga dirimu. Kukirim. Untuk Maruli. Tidak ada pesan. Ia lebih nyaman dengan jarak. Aku mengerti. Dan jarak kadang adalah obat. Aku kembali ke meja makan. Membuka koran. Kabar-kabar besar bertabrakan di halaman depan. Tapi di kepala dan rumahku, kabar besar sudah lewat. Yang ada sekarang adalah kabar kecil yang justru mengubah hidup. Jadwal kontrol Davin hari Rabu, jadwal petugas kebersihan taman, tanggal jatuh tempo pajak bumi. Hidup bukan balapan trofi, melainkan perawatan harian yang konsisten. Disitulah, kutemukan lagi diriku, bukan di sorot lampu rapat besar, bukan di nomor rekening, melainkan di ritme kecil yang dulu kulakukan sembunyi-sembunyi dan kini kulakukan tanpa sembunyi, tanpa kebencian. Sebelum beranjak, aku menatap sekali lagi kebun mawar yang berkilau. Aku tahu betul, nilai 700 miliar yang dikejar orang-orang adalah angka yang mengisi berita. Nilai yang menenangkanku pagi ini bukan angka itu. Nilainya terletak pada kemampuan memilih, memaafkan atau mengambil jarak, membuka pintu atau menguncinya, duduk atau berdiri. Dan kemampuan memilih itu, ku tahu kini dengan kepastian yang halus, lebih mahal daripada angka apapun yang pernah kutulis di buku catatan. Keesokan paginya setelah bertemu Davin, aku bangun lebih cepat dari kebiasaan. Udara masih menyisakan dingin sisa hujan dini hari, dan halaman depan mengeluarkan wangi tanah yang baru dilepas awan. Aku menyapu teras sendiri, sesuatu yang dulu jarang kulakukan karena ada Mbak yang membantu. Gerakan itu sederhana, tetapi ada rasa lega aneh ketika tanganku mengikuti alur debu dan daun, seolah-olah aku menata ulang garis-garis di dalam kepala. Setelah menyapu, ku buat kopi. Di meja makan, ku bentang buku catatan kecilku. Ku tarik satu garis tebal, lalu menulis. Hari ini, urus kontrol Davin, cek kebun mawar, sortir foto lama, bersihkan ruang kerja. Tak ada agenda rapat. Tak ada silaturahmi basa-basi untuk menenangkan hati orang lain. Agenda hari ini adalah aku, kebunku, dan beberapa kertas yang menyimpan riwayat rumah ini. Sebelum jam 8, Dr. Elizabeth mengirim pesan. Jadwal fisioterapi Davin dimajukan sore ini, karena ada slot kosong. Aku membalas singkat. Terima kasih, Dok. Saya akan mampir setelahnya. Selesai mengirim, aku masuk ke ruang kerja. Ruangan itu lama menjadi wilayah Rizaldi. Meja kayu, kalender dinding, peta kecil Jakarta yang disemat pin merah di titik-titik klien konsultanannya. Aku tidak berniat mengusir arwahnya dari ruangan ini. Aku hanya ingin mengembalikan napas rumah ke ritme yang baru. Ku keluarkan 3 dus dari lemari. Album foto keluarga, map kontrak lama, dan kotak berisi kartu ucapan yang pernah kami terima setiap Natal. Aku duduk di lantai, menyilangkan kaki, lalu mulai memilah. Foto-foto lama, Davin kecil dengan gigi ompong memegang layangan, Serafina di wisuda, Maruli di depan truk kecil pertama yang ia banggakan, Rizaldi tersenyum renyah memelukku di Pantai Ora ketika kami baru 5 tahun menikah. Untuk beberapa foto, aku menempelkan kertas kecil di belakangnya. Untuk Davin, ingat sore yang anginnya kencang. Atau, untuk Serafina, gaun biru pilihanmu. Aku tidak tahu kapan akan kuberikan. Mungkin saat mereka datang dengan niat yang bersih. Mungkin juga foto-foto ini akan tetap dilaci sebagai pengingat bahwa kenangan adalah milik bersama yang tak perlu diadili. Menjelang siang, kulihat tanaman mawar di belakang butuh dipangkas. Aku memakai sarung tangan tipis, mengambil gunting pangkas, dan masuk ke antara semak. Memotong batang yang menua, membiarkan tunas baru mendapatkan ruang. Di ujung mata, kulihat Bu RT lewat, melambai kecil. Turut mendoakan selalu, Bu Hardini, katanya. Aku mengangguk, membalas lambaian. Tidak ada desas-desus yang kutangkap, tidak ada pandangan menghitung, hanya sapaan tetangga yang mengenaliku sebagai bagian dari lingkungan, bukan sebagai angka. Ponsel bergetar di saku. Pesan dari Serafina masuk lagi. Bu, saya menunggu kapanpun Ibu siap. Saya ingin minta maaf, bukan minta apa-apa. Kalimatnya lebih jernih daripada kemarin. Aku membacanya 2 kali. Lalu, alih-alih menjawab, aku menaruh ponsel kembali ke saku.
Menunda bukan berarti kejam. Menunda berarti memberi ruang agar sebuah niat mengendap dan menjadi tekad. Setelah makan siang sederhana, tumis kacang panjang dan telur dadar, aku kembali ke ruang kerja. Kali ini, kusorong meja mendekati jendela agar cahaya sore masuk lebih lapang. Di atas meja, kuletakkan map berisi akta-akta yang semalam kurapikan. Kertas-kertas itu tidak lagi membuatku ingin menyembunyikan diri. Dulu, aku bertahan di balik bayang-bayang karena tahu betul harga diri Rizaldi. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu kulindungi selain kelangsungan ritme rumah. Aku menyusun ulang laci. Pajak di laci pertama, sertifikat di laci kedua, surat-surat pribadi di laci ketiga. Simpel, kalau suatu saat aku tiada, orang yang harus mengurus tidak akan perlu menerka-nerka. Jam 3, aku bersiap ke rumah sakit. Di perjalanan, macet menggulung perlahan. Tukang ojek menerobos celah. Sopir angkot menurunkan penumpang sembarang. Jakarta tetap menjadi Jakarta. Ribut, keras kepala, tetapi dengan logika yang sudah dipahami oleh semua penghuninya. Aku tiba tepat ketika Davin selesai fisioterapi. Ia didorong perawat kembali ke kamar. Wajahnya berkeringat, tetapi ada sinar yang berbeda. Sinar orang yang baru tahu tubuhnya masih bisa diperintah pelan-pelan. Bagaimana? Tanyaku. Linu. Tapi enak, katanya. Kayak otot-otot yang lupa nama saya diajak kenalan lagi. Aku tersenyum. Kami bercakap sebentar. Tidak banyak. Ia menanyakan kebun mawar. Aku menanyakan apakah ia butuh baju ganti tambahan. Saat hendak pamit, ia menatapku lama-lama. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, katanya. Bukan kesempatan dapat bantuan, tapi kesempatan jadi orang yang tidak perlu lagi ditolong untuk hal-hal yang seharusnya dikerjakan sendiri. Kalimat yang bagus. Kataku. Simpan. Ucapkan lagi saat kamu tergoda minta jalan pintas. Ia mengangguk mantap. Siap, Bu. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Senja merunduk di atas kota, menumpahkan warna oranye yang menipis ke abu-abu. Di beranda, kupasang teko air dan 2 cangkir. Kebiasaan lama, 1 untukku, 1 untuk kemungkinan tamu. Tak ada yang datang. Ternyata, menyiapkan tempat untuk orang lain tidak selalu berarti orang itu akan hadir. Yang penting adalah kebiasaanku menyambut, bukan kepastian kedatangan. Di meja, ponsel menyala. Pesan suara dari Maruli. Suaranya kali ini tidak dingin, tidak pula marah. Ada getar berat laki-laki yang selama ini berjalan lurus-lurus saja. Lalu mendapati jalan setapaknya ternyata berbelok. Bu, saya tidak pandai bicara. Saya tahu saya ikut salah. Saya tahu saya diam ketika seharusnya saya bicara. Kalau ibu berkenan, suatu waktu saya ingin datang, tidak untuk berdebat, tapi untuk benar saja. Pesan berakhir. Aku menatap dinding sejenak. Ada kejujuran yang kaku di kalimat itu. Kejujuran tidak selalu puitis. Kadang ia hanya tepat. Aku tidak membalas malam itu. Aku menulis lagi di buku kecilku. Maruli, beri waktu. Serafina, balas lusa. Davin, pantau kontrol. Di bawahnya, kutulis kalimat lain sebagai pagar untuk diriku sendiri. Jangan tertukar antara membukakan pintu dan mengundang masuk. Yang pertama hakmu. Yang kedua kebaikanmu. Pilihlah sesuai kebutuhan hatimu, bukan tuntutan orang. Malam turun pelan. Aku menyalakan lampu kecil di sudut ruang kerja. Cahayanya jatuh pada album foto yang belum kututup. Kubuka halaman lain. Foto keluarga besar saat Natal beberapa tahun lalu. Aku ingat rasa capek yang kurasa hari itu. Memasak dari pagi, menyusun piring, menahan komentar-komentar kecil yang mengiris halus. Aku menatap wajahku sendiri di foto itu. Senyum yang rapi, mata yang menutupi. Perempuan di foto itu baik, tapi capek. Perempuan yang duduk malam ini memandang foto itu dengan iba dan kehangatan. Seperti melihat adik yang akhirnya berani berkata, "Aku juga lelah." Sebelum tidur, aku berjalan ke teras depan. Jalan sepi, hanya satpam lingkungan yang berkeliling. "Malam, Bu." Sapa Pak Satpam. "Malam," balasku.
Angin membawa sedikit wangi kamper dari lemari tetangga. Aku berdiri beberapa menit, tanpa tujuan selain memastikan raga ini masih terasa menjadi milikku. Dulu, aku sering merasa seperti tamu yang berusaha sopan di rumah sendiri. Kini, tidak lagi. Jika esok aku memutuskan menjawab Serafina, itu keputusanku. Jika aku memutuskan menunggu seminggu, itu pun keputusanku. Waktu bukan cambuk, ia adalah kain yang bisa kulipat-kulipat sesuai kebutuhan. Aku kembali ke dalam, mematikan lampu satu persatu, menyisakan lampu malam kecil di lorong. Di ranjang, aku menatap langit-langit. Tak ada doa rumit malam ini, hanya satu kalimat yang kutitipkan pada gelap. Semoga besok aku tetap memilih dari tempat yang jernih. Setelah itu, mataku menutup, bukan karena lelah dikejar-kejar, tapi karena tubuh yang tenang tahu kapan saatnya istirahat. Senja menitik pelan di halaman belakang ketika aku kembali dari rumah sakit. Udara membawa sisa wangi antiseptik yang menempel di ujung bajuku, bercampur bau tanah lembab seusai disiram. Aku meletakkan tas di meja rotan, menuang teh panas, lalu duduk di bangku kayu. Di hadapanku, mawar-mawar yang baru kupangkas berdiri pendek tapi tegas, seperti seseorang yang baru saja memutuskan memulai lagi dari awal, dengan bentuk yang lebih jernih. Ponsel di atas meja bergetar 2 kali berurutan. Pesan suara. Maruli lebih dulu, suaranya berat dan hati-hati. Bu, kalau ibu berkenan, saya ingin bicara. Bukan untuk ribut, untuk minta maaf. Lalu Serafina, lirih, langsung ke inti. Ibu, saya mau minta maaf. Tidak ada yang saya minta. Kalau ibu belum siap, saya menunggu. Dua suara itu mengapung di udara seperti layangan yang punya benang sendiri. Tidak lagi menarik-narikku, hanya menandai arah angin. Aku menatap langit yang berganti warna, dari jingga ke nila. Dulu, isyarat semacam itu akan segera kujawab. Aku akan menyiapkan poci, kue kering, dan kalimat-kalimat yang memudahkan orang meminta maaf tanpa perlu menanggung utuh rasa perbuatannya. Malam ini, aku membiarkan dua pesan itu duduk sebentar di ambang pintu waktu. Bukan karena aku ingin membuat mereka cemas, melainkan karena aku tidak lagi terbiasa tergesa-gesa menambal apapun. Yang berlubang harus diukur dulu diameternya. Baru diputuskan kain apa yang cocok, dan apakah layak dijahit. Di sini, di halaman ini, tempat pertama kali aku mengakui pada diri sendiri bahwa yang runtuh saat diusir bukan keluargaku melainkan ilusi tentang keluarga. Aku menginventarisir hal-hal sederhana yang kini kumiliki tanpa rasa bersalah. Kunci rumah yang berbunyi pasti ketika diputar. Buku catatan yang halamannya tak lagi diisi daftar kebutuhan orang lain. Jadwal harian yang tak perlu kukabarkan kepada siapapun untuk dianggap berguna. Di atas semua itu, ada sesuatu yang lebih halus, kemampuan memilih. Memilih menjawab atau menunggu, memaafkan atau menjaga jarak, membuka gerbang atau tetap menutup sambil tersenyum. Kemampuan itu baru terasa penuh ketika tongkat yang dulu kupakai untuk menyangga kenyamanan orang lain kuletakkan, dan kulemparkan jauh ke kebun belakang. Angin bertiup, menyentuh ujung daun sirih gading. Aku meneguk teh. Rasanya sedikit pahit, teh yang terlalu lama terendam, tapi hangatnya menenangkan. Di kepala, beberapa adegan melintas seperti potongan film pendek, dapur malam pemakaman, suara Clarissa menyebutku lintah, ruang rapat kantor jaksana yang terlalu dingin, ketika sertifikat rumah didorong ke tengah meja, wajah Davin di ranjang rumah sakit, saat ia mengakui bahwa ia memilih berpihak kepada suara paling keras, bukan kepada yang benar. 3 adegan itu, jika kuseret ke dalam satu garis, membentuk grafik yang anehnya indah, dari penghinaan, ke kejelasan, lalu ke kesempatan. Bukan kesempatan bagi mereka untuk kembali nyaman, melainkan kesempatan bagi kami, aku dan siapapun yang sungguh-sungguh, untuk memulai hubungan tanpa kebohongan kecil yang pernah kami anggap demi kebaikan. Telepon bergetar lagi. Bukan pesan. Hanya pengingat dari kalender. Jadwal pembayaran pajak bumi. Jadwal servis pompa air. Hal-hal remeh. Tetapi justru disitulah dulu aku membangun tak terlihat. Dulu, aku melakukan semuanya diam-diam agar citra kepala keluarga milik Rizaldi tetap tegak. Sekarang, aku tetap melakukannya. Bukan karena citra siapapun,
melainkan karena aku suka keteraturan, karena rumah ini bernafas lebih lapang ketika kewajibannya ditunaikan tepat waktu. Ada jenis kebahagiaan yang tidak butuh saksi, dan ia tumbuh dari pekerjaan rapi yang diulang setiap bulan. Kusandarkan punggung. Bintang-bintang mulai muncul. Jakarta memang pelit bintang, tapi 1-2 terlihat, cukup untuk menjadi peniti pada kain langit. Aku teringat percakapan dengan Davin siang tadi, tekadnya untuk tidak lagi menjadi penumpang, kalimatnya yang rapi tentang tidak mau meminta jalan pintas. Aku percaya pada tekad yang diuji oleh hari-hari biasa. Jika ia konsisten mengejar pekerjaan kecil yang jujur, menabung pelan-pelan, mengakui salah tanpa mengemis belas kasihan, pintuku akan terbuka bukan karena rasa kasihan, tetapi karena rasa hormat. Tentang Maruli dan Srafina, kurasa jalannya tak akan sama. Maruli butuh lebih banyak diam untuk mengakui bahwa tidak bicara pun adalah pilihan yang menyakiti. Srafina, di suaranya ada getas yang sederhana, rapuh tapi tulus. Bila esok aku memutuskan menelponnya, aku akan menemuinya di ruang tamu tanpa poci penuh, tanpa kue. Hanya 2 cangkir, air hangat, dan kalimat. Kita mulai dari apa yang benar. Jika ia datang untuk meminta tanpa menyentuh dompet, pintu itu akan tetap terbuka. Jika ia datang untuk meminta dompet, akan kututup perlahan sambil tetap menyebut namanya dengan lembut. Aku sudah belajar. Pintu boleh bersuara pelan, namun kuncinya harus jelas. Lampu halaman kupadamkan satu persatu. Di dalam, rumah terasa akrab, seolah-olah menatap pemiliknya dan berkata, akhirnya kita saling mengenal. Aku berjalan menyusuri lorong, menepuk ambang pintu kamar yang dulu dihuni Davin kecil, menoleh pada foto pernikahanku dengan Rizaldi, foto yang tidak lagi kutaruh di meja utama, melainkan di rak buku, tempat aku menaruh hal-hal yang kucintai tanpa perlu mata orang lain. Cinta lama itu tidak berkurang, ia hanya pindah kursi, dari kursi paling depan yang disorot lampu ke kursi samping yang nyaman dan hangat. Di kamar, sebelum tidur, aku membuka jendela sedikit. Suara jauh kendaraan dari jalan besar terdengar pelan, seperti napas kota yang panjang. Aku memikirkan uang, kata yang sejak awal menjadi bayang-bayang cerita ini. Orang sering berkata uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Bagiku, uang yang dikelola dengan jernih membelikan satu hal yang paling mahal, ruang untuk memilih yang benar tanpa harus takut besok tidak bisa makan. Uang juga kerap memperlihatkan watak, bukan hanya watak orang lain, tetapi juga watak diri sendiri. 7 bulan ini, aku melihat dengan jelas siapa aku ketika tidak lagi harus menyembunyikan siapa yang membayar listrik. Aku membaringkan badan, menarik selimut. Besok mungkin aku menelpon Srafina. Mungkin tidak. Mungkin aku akan ke rumah sakit menemani Davin kontrol. Mungkin aku akan ke kota tua meninjau pekerjaan tukang, atau hanya duduk di kebun memotongi daun kering. Semua itu sama baiknya, selama pilihan itu keluar dari tempat yang sama, tempat di dalam diri yang tak lagi haus pengakuan orang. Sebelum memejam, aku menoleh ke buku catatan di meja kecil. Kubuang kebiasaan lama untuk menuliskan target-target yang menyenangkan orang lain. Aku menulis 3 kalimat singkat, rapi. Aku berhak pada tenang. Aku berhak pada batas. Aku berhak memilih siapa yang duduk di mejaku. Setelah titik terakhir, sesuatu di dalam dada menyetel dirinya, seperti jam yang akhirnya diatur kembali ke waktu yang tepat. Lampu kupadamkan. Gelap memeluk kamar. Di luar, 1 bintang bertahan, lambat-lambat bergeser menuju atap tetangga. Aku tersenyum pada pikiran yang datang terakhir, pikiran yang sederhana dan jujur. Segala yang kupelajari 7 bulan ini nilainya lebih mahal daripada 700 miliar rupiah. Meski, kuakui sambil tertawa kecil di dalam hati, 700 miliar itu tidak membuat hidup jadi lebih sulit. Pada hari suamiku meninggal, aku tidak mengatakan apapun tentang warisan senilai sekitar 700 miliar.